Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham ABMM atau PT ABM Investama. Dan seperti yang kita ketahui kemarin, beberapa tahun yang lalu Pak Loh Keng Hong pernah membeli saham ini dan kayaknya kepemilikannya pun tersebut tambah ya di saham ini. Dan kita lihat apa yang sekarang ditemukan. Di sini ada direktur utama yaitu Ahmad Ananda Jajat-Negara, kemudian ada direktur yaitu Andrea Erlangga di kantor mereka ada di Gedung NTMT 1 18 lantai 18 Jalan Cilanda, Jakarta Selatan. Nah, jadi ini di Jakarta Selatan juga. Tapi kalau kita lihat ya, kayaknya kalau di Jakarta itu kebanyakan untuk yang kantor pusat dari beberapa perusahaan terbuka itu rata-rata di Jakarta Selatan ya. Karena kami sering kali jumpa yang di Jakarta Selatan, tapi nggak tahu juga ya. Di sini ada dia dikatakan dalam bentuk dolar Amerika Serikat, tapi dia satuan penuh ya. Untuk kas dan setara kas ini agak sedikit berkurang dari tahun lalu, dari 221 juta dolar sekarang menjadi 188 jutaan dolar. Dan kita lihat nih persediaan menurun dari 55 jutaan dolar menjadi 53 jutaan dolar. Berarti kurang lebih kan 2 jutaan dolar ya, 2 jutaan dolar paling 16 miliaran gitu. Total aset lancarnya dari 706 juta dolar menjadi 622 jutaan dolar. Berarti dia berkurang juga. Tadi kita lihat persediaan berkurang dan kas dan setara kas juga berkurang. Piutang usahanya ini kita lihat pihak Brasil meningkat cukup banyak dari 84 juta dolar menjadi 150 juta dolar. Ini meningkat cukup banyak, hampir 2 kali lipat. Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan, mengapa bisa meningkat cukup banyak? Nanti kita lihat bagaimana kondisi piutangnya, apakah ada cash flow-nya agak cukup manjat atau gimana. Ini total asetnya dari 1,9 miliar dolar menjadi 2,1 miliar dolar. Untung saja yang total aset tidak lancarnya itu meningkat, sehingga total asetnya untuk totalnya itu meningkat dari 1,9 miliar dolar menjadi 2,1 miliar dolar. Nah, ini seharusnya peningkatan aset cukup bagus ya. Tadi nanti kita lihat liability-nya gimana. Liability untuk jangka pendeknya dari 60 juta dolar, ini yang utang bank jangka pendek 60 juta dolar menjadi 69 juta dolar. Oke, meningkat. Utang usahanya yang pihak Brasil meningkat cukup banyak. Nah, tapi berarti apa ya? Tapi piutangnya kan dia meningkat, piutang yang pihak Brasil meningkat, ternyata utangnya juga meningkat. Berarti kayak agak apa ya? Saya agak fair gitu ya. Di sini ada pihak ketiga agak sedikit meningkat kayaknya. Total liabilitasnya dari 1,36 miliar dolar menjadi 1,39 miliar dolar. Berarti apa? Berarti ini ada peningkatan kurang lebih sekitar 32 jutaan dolar. Kita anggap saja tadi 1 juta dolar itu 15 miliar kali 30, berarti kurang lebih anggap saja 400-an miliar ya. 400-an miliaran rupiah, berarti dia ada peningkatan untuk yang hutangnya itu sekitar 400-an miliar rupiah. Nah, jadi ini kita lihat dulu ekuitasinya itu gimana, kondisinya gimana sebelum bisa melihat. Kita lihat di sini ekuitasinya ya. Ekuitasinya itu tampaknya meningkat cukup tajam dari 617 jutaan dolar menjadi 758 jutaan dolar. Berarti masih oke ya, banyak masih ada peningkatan. Untuk pendapatannya sendiri, wah ini meningkat dari 1,44 miliar dolar menjadi 1,49 miliar dolar. Kemudian dikurangi beban pokok pendapatan, dapatnya laba bruto. Tetapi laba brutonya itu menurun cukup banyak. Kalau laba brutonya sudah menurun cukup banyak, tentunya laba usaha juga menurun. Kita lihat saja yang beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan itu terlalu banyak untuk yang 2023. Dia meningkat cukup pesat, padahal untuk peningkatan penjualannya itu hanya sekitar paling 40-an hingga 50-an juta dolar, tapi dia beban pokoknya itu meningkat sangat banyak ya, cukup drastis. Untuk laba tahun berjalannya dari 341 juta dolar sekarang menjadi 315 jutaan dolar. Memang perusahaan ini masih menguntungkan, tetapi dia ada sedikit penurunan ya keuntungannya. Dan di sini ada disebutkan untuk pendapatan keuangan ini meningkat 2,5 juta dolar menjadi 4,8 juta dolar. Pendapatan dividen meningkat. Wah, ini semua rata-rata meningkat. Bagi atas entitas itu pun meningkat juga, kita lihat tadi. Nih, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 289 jutaan dolar dari 269 jutaan dolar. Berarti ini kan
dia meningkat ya, masih is okay, masih cukup bagus lah kalau menurut kami. Banyak sampai sejauh ini oke lah ya. Penerimaan dari pelanggan ini meningkat, tapi memang karena penjualan meningkat, otomatis dia meningkat. Pembayaran kepada pemasok pun meningkat. Wah, ini sangat bagus ya. Dari 676 juta dolar sekarang menjadi 717 juta dolar. Ini tapi walaupun persediaannya itu agak sedikit menurun kayaknya, namun kalau kita lihat dari keuntungan pembayaran kepada pemasok ini saya cukup banyak loh. Dan pembayaran kepada pemasok cukup banyak loh. Lalu di sini ada disebutkan penerimaan penjualan aset tetap ini meningkat cukup besar dari 2 juta dolar sekarang menjadi 17 juta dolar. Kita nggak tahu ya aset tetap mana yang dijual, tapi mungkin tapi memang mereka selalu ada perhitungan. Misalnya aset tetapnya itu dia sudah sering mengalami penyusutan yang cukup banyak sehingga bisa dilakukan penjualan. Ataupun misalnya kalau ingin ganti baru tetapi dia maksudnya gimana, dia biasanya kalau perusahaan itu dia sudah melebihi nilainya, itu sudah melebihi dari setengah dari harga pembelian baru. Nah itu berarti sudah berganti baru ya, kayak gitu lah ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini cukup banyak perusahaannya, entitas anaknya. Tapi memang sebenarnya Pak Loh Keng Hong seharusnya tidak sembarangan dalam membeli sebuah saham perusahaan. Mengapa? Karena Pak Loh Keng Hong itu sudah lama sekali di dalam dunia ini ya. Seharusnya sudah banyak ilmu yang Pak Loh Keng Hong dapatkan. Nah ini kas dan setakasnya. Kas dan setakas kalau kita lihat ini agak sedikit mengalami penurunan untuk yang cash on hand dari 33.000 dolar menjadi 29.000 dolar. Tapi itu nilainya masih agak kecil ya. Ini masih oke. Lalu ada bank dolar Amerika Serikat paling banyak di Bank Mandiri sebesar 46 juta dolar, tapi sudah berkurang dari tahun lalu itu sekitar 61 juta dolar. Baru ternyata mereka ada di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar 4 juta dolar. Nah, mereka ada kas di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar 4 juta dolar, kurang lebih 15 miliaran. Nah, ini kok ada ya nih ya. Nah, ini agak cukup ngangkat, padahal kemarin nggak ada loh. Kita lihat tadi kayak tahun lalu nggak ada. Lalu di sini ada PT Bank Syariah Indonesia. Nah, mereka ternyata ada simpan dolar Singapura juga di Bank Mandiri. Nah, di Bank Mandiri ini kayaknya agak cukup banyak ya. Dan euro juga ada nih, euro pun di Bank Mandiri. Deposito berjangka kalau kita lihat di sini, mereka ada dalam USD, US dollar dan rupiah. Kalau rupiah, mereka ada penambahan yang cukup banyak di Bank BRI dari gak ada menjadi 28,8 juta dolar. Kemudian yang Amerika Serikat ada di Bank ANZ Indonesia. Tapi Bank ANZ ini walaupun kalau menurut kami ya belum begitu terkenal, tetapi kayaknya sudah banyak beberapa perusahaan yang menaruh dananya di sana ya. Tapi gak tahu ya sebenarnya Bank ANZ ini pemiliknya siapa dan ini termasuk bank yang bagus atau enggak ya. Seharusnya bagus saya karena banyak yang percaya. Kemudian ini ada piutang usaha. Piutang usaha ada PT Binuang Mitra bersama Blok 2. Ini ada PT Aman dan lain-lain. Piutang usaha paling banyak di PT Binuang Mitra bersama Blok 2 sebesar 71 jutaan dolar dari 34 jutaan dolar. Kemudian ada penambahan untuk beberapa PT seperti PT Mutiara, PT Berkat Nusantara Indah dan lain-lain. Kemudian itu yang Pan Asia Trade, Environmental Glycogen Resources yang di Swiss itu sekarang sudah gak ada. Wah, ini tampaknya mereka sudah gak ada utang. Ini berarti wah, kita lihat. Kalau kita lihat dari sini, tampaknya piutangnya itu agak cukup macet, cash flow-nya kayak agak cukup macet, tetapi untuk saja sudah menjadi lebih baik daripada tahun lalu. Kemarin yang lebih dari 90 hari sekitar 30 juta dolar, sekarang hanya tersisa 26 juta dolar. Apalagi setahu kita kan dia penjualannya kan meningkat, dan dia berhasil mengurangi untuk piutang yang lebih dari 90 hari.
cukup bagus. Ini persediaan kita lihat suku cadang agak berkurang ya dalam proses dan pokoknya ini agak berkurang hanya sekitar 2 jutaan dolar. Nah, sekitar 2 jutaan dolar, paling 30 miliaran rupiah ya. Gak terlalu maksudnya memang cukup besar, tapi mungkin bagi perusahaan ini, perusahaan ABM Investama ini memang gak terlalu besar ya. Namanya perusahaan besar ya. Ini kita skip. Ini saya gunanya. Kalau ini liabilitas sewa bisa lihat di sini. Memang kalau kita bilang untuk yang ABM Investama ini, ya kayak laporan tahunan Funanya ini cukup panjang ya. Memang cukup panjang di sini. Di sini ada disebutkan untuk pemegang saham terbanyaknya itu ada PT Tiara Marga Trakindo sebesar 53,5%, kemudian ada Fada VD Singapura sebesar 25,5%. Komisaris utama ada juga, direktur utama komisaris juga ada. Wah, ini tampaknya nggak ada yang Pak Lokeh ya, mungkin karena belum 5%-an. Dan mungkin ada yang bertanya, mengapa untuk beberapa person ya, misalnya beberapa individu itu, mengapa walaupun dia masih di bawah 5% mereka bisa cantumkan di laporan tahunan ini? Nah, itu mungkin menjadi sebuah pertanyaan, tapi banyak kayak gini ya. Ketika dia menjadi bagian dari atau manajemen dari sebuah perusahaan dan dia memiliki kepemilikan saham, apalagi dia merupakan top management, tentunya dia akan tercantum di sini. Jadi misalnya untuk yang tadi komisaris utama, ada direktur dan lain-lain, walaupun jumlah sahamnya itu sedikit, tetapi kan dia merupakan bagian dari top management, jadi ada cantukan di sana. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini biaya penjualan meningkat cukup tinggi dari 27 juta dolar menjadi 41 jutaan dolar. Ini kalau kita lihat, ini ada beberapa. Ini dia wajah dan lain-lain. Nah, ini kita lihat ya. Ini ada informasi segmen. Informasi segmen yang 2023. Tampaknya kalau perusahaan ini penjualannya itu paling banyak di kontraktor tambang dan tambang batu bara. Itu paling tinggi, sekitar 1,2 miliar dolar. Sisanya itu yang kedua itu dipegang oleh jasa sekitar 200 jutaan dolar. Kemudian ada pabrikasi dan lain-lain. Dan kalau kita lihat di sini memang kayaknya dia rata-rata mengalami penurunan atau gimana ya? Enggak, dia ada mengalami peningkatan juga nih. Dan ini paling banyak tetap dipegang oleh kontraktor tambang, tapi kayaknya jasanya ini agak mengalami penurunan. Dari 200-an juta dolar menjadi 100-an juta dolar. Tapi setidaknya yang penting itu overall itu penjualannya masih meningkat. Jadi misalnya kalau yang sini agak berkurang, jadi bisa terbantu dengan yang lain. Di sini ada dikatakan seluruh aset tidak Anca Group berlokasi di Indonesia. Kemudian ini ada total penjualannya. Yang ke Vietnam dulu ada, sekarang juga ada. Yang paling banyak itu di Indonesia, yang kedua itu di Singapura. Tapi Singapura kayak menurun juga, kayaknya yang meningkat itu paling di Mongolia. Mongolia itu pun dia dari 1 juta dolar menjadi 3 juta dolar, belum begitu besar ya nilainya. Kemudian ada di Jerman, Jepang dan lain-lain. Tapi setidaknya cukup bagus lah. Jadi banyak negara, kalau satu negara sedang agak kurang baik ekonominya, bisa ke negara lain. Ini cukup bagus. Baik, itu saya dari kami, sekian dan terima kasih. Saya investasi.